Selamat pagi, salam, damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 5 Desember, judulnya Seorang Seperti Anak Manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai kami umat-umat berdosa. Pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami naikkan puji syukur limpah terima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam istirahat. Kami bisa beristirahat dengan senang dan pagi ini Bapa kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami menghirup udara segar. Sebelum memulaikan aktivitas kami mau mendengarkan renungan pagi. Kami memohon pertolongan Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar, sehingga membawa hidup kami lebih dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat renungan pagi ini terdapat dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, Yesus kecemerlangan dari kemuliaan Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Melalui segala pengalaman hidup yang hina, Dia setuju untuk melewatinya, berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja, menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang-orang lain. Dalam sikapnya tidak ada noda kekerasan hati dan sikap dingin. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Yesus mengosongkan dirinya, dan di dalam semua yang Dia lakukan, diri tidak kelihatan. Dia menaklukkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya. Apabila misinya di dunia berakhir, Ia mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Dalam Yohanes 17 ayat 4. Dan Dia minta kepada kita, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dalam Matius 11 ayat 29 dan Matius 16 ayat 24. Biarlah diri diturunkan dan jangan lagi berpegang kepada keunggulan jiwa. Dia yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa mengatakan, seperti Daniel ketika dia melihat seorang seperti anak manusia, "Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku." Dalam Daniel 10 ayat 8. Kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan, siap untuk bertanding, tetapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus. Kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi.
Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan, tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki juru selamat kita. Kita melihat Yesus menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya untuk membimbing. Dalam khotbah di atas bukit halaman 24 dan 25. Mari kita renungkan lebih dalam. Yesus tidak pernah membiarkan diri muncul dalam setiap tindakannya. Bagaimanakah saya bisa menghidupkan standar penyangkalan diri yang begitu tinggi ini dalam hidup saya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Teruslah mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.